Satu-satunya yang mengendalikan hidup kamu itu hanyalah Allah. Makanya jaga Allah, Allah jaga kamu. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi kalau kalian punya masalah dalam hidup, sebelum kalian perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki dulu hubungan kalian dengan Allah. Nomor satu, perbaiki sholatnya dulu, karena itu hubungan paling intim antara kita dengan Allah. Kalian gak bisa bilang hubungan kalian baik dengan Allah kalau sholatnya masih berantakan. Walaupun kalian orangnya baik, niatnya baik, segalanya baik, kalau sholatnya masih bolong-bolong, berarti hubungan kalian dengan Allah itu masih buruk. Kalau hubungan kita dengan Allah itu buruk, gak mungkin hidup kita baik. Apa arti hidup baik? Kalau lagi susah ditolong, kalau lagi nikmat dilindungi, ketika dikasih rezeki Allah berkahkan rezekinya, ketika dikasih musibah Allah ganti musibahnya dengan jalan keluar. Itu namanya baik. Gimana hidup kita jadi baik? Perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah nomor satu adalah sholat. Perbaiki sholatnya. Pertama, perbaiki waktunya. Kedua, perbaiki kualitasnya. Salah satu cara ngecas iman, duduk di majelis ilmu. Cari majelis yang menambah iman kalian. Dan kalau bisa yang bisa jadi cermin, bukan jadi kaca pembesar. Apa bedanya? Kalau cermin itu untuk ngelihat kekurangan kita, kalau kaca pembesar untuk menemukan kekurangan orang lain. Carilah majelis ilmu yang jadi cermin buat kalian, bukan jadi kaca pembesar untuk lihat orang lain. Sehingga semakin sering kalian duduk dalam majelis ilmu, semakin ngecas lagi, drop lagi, ngecas lagi, drop lagi, ngecas lagi. Dan majelis ilmu sekarang itu udah lebih mudah. Bisa dengan kayak gini, bisa dengan online, bisa dengan nonton konten-konten yang udah diedit di sosial media. Jadi akses sebanyak-banyaknya media-media untuk ngecas iman kalian, sehingga keistiqomahan itu bisa dijaga. Kalau di Indonesia itu kan yang namanya dakwah tuh ngomongin kan, ngasih nasihat, ceramah, khutbah, tabligh akbar, itulah dakwah. Kalau selain itu dianggapnya bukan dakwah. Padahal pemaknaan dakwah itu dalam Islam sangat luas. Justru ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah. Ada satu bentuk dakwah yang keren banget, dan itu sunnah Nabi banget dan sangat lebih ngena sebetulnya. Apa? Dakwah itu adalah mempengaruhi orang. How to influence people, itulah dakwah. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, bukan dengan kata-kata, tapi dengan vibing, dengan membentuk suasana. Vibe itu bahasa Arabnya bi'ah. Dengan membuat bi'ah, lingkungan, suasana, keadaan, akhirnya dia terbawa dalam suasana itu, kita udah mendakwahi orang tanpa dia sadari. Selain ngomongin, ada kalanya yang efektif itu adalah verbal. Ada kadang-kadang butuh itu. Tapi kadang-kadang yang lebih efektif itu bukan verbal. Bahkan